Faqala, kemudian Baginda Ali berkata begini. Nah, ini reaksi Baginda Ali. Apa dia? Asabta wa akhta'tu. Engkau yang benar dan aku yang salah. Nah, ketika dia betul-betul tahu bahwa yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, maka dia secara spontan mengakui itu, ya. Engkaulah yang benar tapi aku yang salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya, di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu, ya, atau bahasa kita di atas langit masih ada langit, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tetap rendah hati, tetap menerima dengan lapang dada kesalahan yang mereka perbuat, kesalahan yang mereka ucapkan, dan mengakui, ya, kebenaran daripada orang lain, hatta orang lain tersebut itu statusnya lebih rendah daripada kita. Kata Imam Al-Ghazali. Sekarang coba lihat orang-orang yang berdebat, berdiskusi, nah, di zaman sekarang ini. Kaifa yaswaddu wajhu ahadihim idza tadaha al-haqqu ala lisani khasmihi. Bagaimana hitam muka salah satu mereka apabila jelas kebenaran itu berada pada lisan lawannya. Ketika kebenaran itu yang temukan adalah lawan debatnya, itu tiba-tiba mukanya menjadi hitam. Ini bahasa apa ya? Tidak senang, itu bahasanya, ya, kecewa, kurang lebih seperti itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan santri yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kita. Kita sudah berada pada syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat tentang adab-adab atau etika dalam berdebat. Jadi syaratnya kemarin ada 8 dan sudah kita bahas sebagian. Sekarang kita masuk kepada yang keempat. Khair, tapi sebelum itu kita bacakan Fatihah dulu kepada sahibu hadal kitab ala hadin niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Ar-rabi'u, kemudian syarat yang keempat, ya, syarat jidal munadharah, alla yunadhira illa fi mas'alatin waqi'atin aw qaribatil wuqu'i ghaliban, ya. Sepatutnya, kata beliau, alla yunadhira, ia tidak bermunadharah, berdebat, illa fi mas'alatin, kecuali pada satu masalah waqi'atin yang terjadi, au qaribatil wuqu'i, ataukah yang dekat terjadi, ghaliban pada umumnya. Oke, jadi syarat yang keempat ini Imam Al-Ghazali menekankan bahwa yang harusnya diperdebatkan atau yang dimunadharahkan itu adalah masalah-masalah yang memang sudah terjadi, ataukah masalah itu belum terjadi, tetapi umumnya dia pasti akan terjadi, tidak lama pasti akan terjadi. Itu masih maksudnya qaribatil wuqu'. Oke. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, ma tasyawaru illa fima tajaddada minal waqa'i', tiadalah mereka bermusyawarah kecuali pada apa yang terbaru, minal waqa'i, daripada kejadian-kejadian. Jadi para sahabat itu rata-rata seperti itu jidal mereka atau munazarah mereka, hanya mempermasalahkan masalah yang baru terjadi, ataukah ma yaglubu wuqu'uhu, apa yang galib atau apa yang umum, wuqu'uhu, ya, kejadiannya, kal faraidi, seperti masalah-masalah faraid, ya, masalah-masalah kewarisan. Ini umum terjadi, ya. Wala tara al-munadhirina, dan engkau tidak melihat al-munazirina, orang-orang yang bermunazarah, artinya di masa beliau, ya, yahtammuna bi intiqadil masaili, ya, mereka itu perhatian bi intiqadil masaili, ya,
dalam mengkritik ya, pada mengkritik masalah-masalah yang allati ta'umul balwa, yang mengumum musibah, artinya yang umum terjadi. Ya, fuqaha atau orang-orang munazirin di zaman beliau, kata Imam Al-Ghazali, terkadang itu tidak terlalu pusing, tidak mengambil berat masalah-masalah yang banyak terjadi di masyarakat, ta'umul balwa, bil fatwa pihak, dengan berfatwa pihak padanya, mengeluarkan suatu kesimpulan hukum. Bahkan yatlubuna tabuliyati, mereka itu mencari masalah-masalah yang rame diperbincangkan, ya, tabuliyati ini ya, bahasa majas, artinya masalah-masalah yang semua pandangan tertuju ke sana. Kalau istilah kita mungkin ya masalah viral ya, yang menuntut ketenaran ya, kurang lebih lah seperti itu. Justru yang begini-begini, kata beliau, yang mereka cari, allati yattasi'u majalul jadli fiha kaifa ma kanal amru ya, yang mana luas itu area atau medan debat padanya bagaimanapun adanya perkaranya. Maksudnya masalah-masalah yang viral ini adalah masalah-masalah yang perdebatan itu sangat alot dan jauh sekali pembahasan terkait dengan masalah yang seperti ini. Tapi yang begini-begini yang mereka cari. Sementara masalah yang terjadi di masyarakat yang umum terjadi, yang belum ditahu hukumnya bagaimana atau pasti bagaimana, nah, itu mereka abaikan, mereka tidak perhatikan. Nah, ya pahamlah maksud Imam Al-Ghazali ya, dalam artian ya yang mereka inginkan di masalah yang booming itu, yang masalah viral itu adalah ketenaran, kan kurang lebih seperti itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Warubama, dan terkadang yatrukuna ma yaksuru wuqu'uhu ya, mereka bahkan meninggalkan apa yang banyak terjadi, yang umum terjadi di masyarakat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan hadhihi mas'alatun khabariyah ya, ini merupakan masalah yang informasi, masalah yang perlu bahasa mafhumnya klarifikasi, kurang lebih seperti itu. Masalah yang menurut mereka itu kayaknya sudah pernah dibahas oleh fuqaha-fuqaha terdahulu yang lain. Ya, jadi ya tak perlulah dibahas ya, kurang lebih seperti itu. Jadi masalah khabariyah, jadi perlu ditelusuri jejak historisnya terkait dengan hukum daripada masalah ini, karena ini sudah ada, kurang lebih seperti itu, sudah ada sebelumnya. Jadi mereka malas untuk mengkaji ini. Pahamlah maksudnya itu ya, karena mereka tidak punya andil ketenaran di dalam masalah itu, dalam menetapkan hukum masalah itu, karena memang ada pendahulu yang telah menorehkan tinta mereka terkait dengan masalah itu. Nah, untuk yang masalah khabariyah ya, ini yang dimaksud masalah khabariyah, mereka itu banyak abaikan ya, padahal masalah yang seperti ini yang banyak ya. Ya, ketika ada orang yang bertanya misalnya, ini apa hukumnya, nah, dia lihat, oh ini kayaknya pernah dikatakan oleh si fulan atau ditulis di kitab si fulan begini-begini. Nah, jadi perlu diklarifikasi dulu, perlu pemberitaan atau informasi dulu. Jadi ini yang dimaksud dengan masalah khabariyah. Auhiya minaz zawaya wa laysa minat tabuliyati, ataukah karena dia masalah itu adalah masalah zawaya, masalah-masalah pinggiran ya, masalah-masalah yang tidak terkenal, wa laysa minat tabuliyati, dan bukan masalah-masalah yang tubuliyah ya, masalah-masalah yang tenar, kurang lebih seperti itu, atau masalah viral lah bahasa kita ya. Faminal ajaibi, nah termasuk dari keajaiban, termasuk aneh kata beliau, ayyakuna matlabuhu wal haqqa, bahwasanya tuntutannya itu adalah kebenaran ya, karena memang alasan mereka tadi kebenaran di atas ya, terjun di bidang debat munazarah itu karena menginginkan suatu kebenaran. Oke, Imam Al-Ghazali mau serang balik di sini. Kata Imam Al-Ghazali, aneh, tuntutan mereka sebenarnya kebenaran. Tapi kemudian yatrukunal mas'alata, mereka meninggalkan satu masalah li'annaha khabariyah, hanya karena masalah itu adalah masalah khabariyah. Wa mudrikul haqqi fiha huwal akhbar, dan yang bisa ya, menjangkau kebenaran di balik itu, di balik hukum yang sedang dipermasalahkan itu adalah al-akhbar, informasi. Artinya informasi ini ya perlu pengkajian, atau bahasa kita perlu diteliti ke belakang historinya pada masalah ini, tentang hukum yang mungkin pernah ditetapkan oleh para ulama-ulama yang sebelumnya. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Padahal ini kan juga bagian daripada kebenaran. Ketika ada seorang yang mempermasalahkan suatu masalah, ingin tahu hukumnya tentang itu, ya sepatutnya kan dijawab oleh mereka para fuqaha. Ya,
atau diteliti, dikaji ke belakang sampai didapatkan menurut imam ini begini, menurut imam ini begini. Nah, kan begitu sepatutnya, agar supaya jelas kepada orang tersebut kebenaran itu. Betul enggak hukumnya seperti itu? Itu maksudnya. Tetapi mereka ya tidak menggubris masalah yang seperti ini karena tidak bahasa mafhumnya ya, bahasa langsungnya, karena tidak ada unsur diri mereka dalam menetapkan hukum masalah itu. Tidak ada unsur diri mereka di situ. Itu adalah andil daripada pendahulu mereka. Tidak ada ketenaran mereka di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Au hiya minaz zawaya wa laysat minat tubuliyati. Mana tadi? Au li annaha laysat minat tubul. Kata Imam Al-Ghazali. Atau jangan-jangan li annaha karena masalah khabariyah itu laysat minat tubuli, bukan masalah-masalah yang bisa membuat nama mereka naik. Jangan sampai seperti itu. Itu sindiran daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Oke. Fala nutawwilu fihal kalama ya. Kita tidak perlulah membahas panjang lebar, itu maksudnya nutawwilu fihal kalama, terkait dengan contoh-contoh yang seperti ini atau kerancuan-kerancuan yang sedang terjadi di para fuqaha terkait syarat yang keempat ini. Wal maqsudu fil haqqi, tujuan dalam kebenaran itu ya ayak sural kalamu, bahwasanya ringkas pembahasan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, tidak perlu kita panjang lebar bahas ini, karena yang kita inginkan daripada kebenaran itu adalah ya yang penting sudah ada gambaran, pembahasannya itu cukup ringkas ya, yaksural kalam wa yablughul ghayata, dan sampai kepada tujuan, sampai apa yang kita inginkan, alal qurbi, atas waktu yang dekat, la ayatullah, bukan panjangnya. Jadi untuk masalah atau syarat yang keempat ini, kerancuan yang terjadi di kalangan para fuqaha, nah itu yang penting pembahasan itu cukuplah, yang penting sudah ya bulughul ghayah, sudah kena sasarannya, ya, tak perlu panjang lebar dibahas, sampai di situ saja kata Imam Al-Ghazali. Jadi masih banyak mungkin ya di malakah beliau, di kepala beliau terkait dengan contoh-contoh yang seperti ini, tapi beliau tidak mau panjang lebar dalam membahas itu. Oke, langsung saja al-khamisu. Kemudian yang syarat yang kelima adalah al-khamisu, kemudian syarat yang kelima adalah antakunal munazaratu fil khulwati ahabbu ilaihi, ya. Adanya al-munazarah, munazarah itu perdebatan itu fil khulwati, pada tempat yang sepi, ahabba ilaihi itu lebih ia sukai, wa ahamma, dan lebih penting bagi dia, minal mahafili, daripada di tempat-tempat keramaian, mahafil ya, tempat-tempat acara resmi, kurang lebih seperti itu ya, di musyawarah umum, di tempat, di aula, di manalah, kurang lebih seperti itu, yang sampai ada undangan untuk menghadiri itu ya, ini yang dimaksud dengan mahafil. Wa baina azhuril akabiri wassalatin, wa baina, dan di antara tengah-tengah al akabir, para pembesar, wassalatin, dan para sultan ya, yang dihadiri oleh pemerintah, kurang lebih seperti itu, raja-raja dan seterusnya ya. Jadi tempat yang tersembunyi, yang sepi, yang tidak banyak orang yang tahu ya, di situ bermunazarah, berdebat, berdiskusi, itu lebih bagus daripada di majelis yang ada acara ataukah yang dihadiri oleh para pembesar. Itu kata beliau syarat yang kelima ya. Fa innal khulwata ajma'u lil hammi, karena sesungguhnya ya tempat sepi itu lebih mengumpulkan fokus, artinya lebih membuat kita terfokus kalau situasinya sepi. Jadi pikiran kita itu tidak kemana-mana, fokus kepada pembahasan itu atau materi yang sedang kita perdebatkan itu. Wa ahra ya bi sufa'idh dhihni, dan lebih memancing ya, kurang lebih seperti itu, lebih membawa, lebih bagus bisofa'id dhihni, bagi beningnya itu pikiran ya, lebih bagus untuk kejernihan dalam kita berpikir dalam rangka memecahkan masalah itu. Wal fikri ya, pemikiran, wadarkil haqqi, dan dalam menjangkau kebenaran. Lebih mudah kita menjangkau kebenaran, lebih cepat menjangkau kebenaran, mendapatkan suatu kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang kita mau pecahkan, masalah hukumnya seperti apa. Oke. Wa fi huduril jam'i, dan pada situasi hadirnya orang banyak, al-jam'i, ma yuharriku dawa'ir riya, itu ada yang bisa mendorong dawa'ir riya ya, seruan-seruan untuk riya.
ketika banyak orang yang hadir misalnya seperti itu, maka banyaknya orang yang berkumpul ini itu bisa menjadi pemantik munculnya itu perasaan-perasaan yang tidak baik seperti riya lah, ya, ingin dikatakan hebat lah dan seterusnya. Wa yujibul hirsa ala nusrati kulli wahidin minal mutanazirina, ya, dan mewajibkan al-hirsa, antusias, ambisi, ala nusrati, atas membela kulli wahidin, setiap satu, minal mutanazirina, daripada orang yang berdiskusi atau berdebat itu, nafsahu, dirinya. Jadi banyaknya orang yang berkumpul misalnya, atau adanya para pembesar, para raja yang menghadiri itu paling cepat itu yujibu, bahasa beliau di sini itu pasti, yujibu, pasti memunculkan ambisi, ya, untuk menolong diri mereka sendiri, ya, mereka yang terlibat ini, ya, dalam forum munazarah ini, maksud Imam Al-Ghazali, muhiqqan kana au mubtilan, benar adanya dia ataukah salah, mau dia benar mau dia salah, yang jelasnya semangat untuk membela diri itu tinggi sekali, luar biasa sekali ketika banyak orang yang menghadiri. Tidak kisah mau dia benar mau dia salah, pokoknya ngotot dia. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Wa anta ta'lamu, dan engkau tahu, ya, para pembaca kitab Ihya, anna hirsahum, bahwasanya ambisi mereka alal mahafili, pada forum acara-acara, wal majami, dan tempat-tempat keramaian, laisa lillah, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kegigihan mereka untuk berdiskusi, berdebat di majelis-majelis yang banyak orang menghadiri di situ, nah itu sudah pasti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annal wahida minhum, ya, dan bahkan sesungguhnya, ya, salah satu atau satu daripada mereka itu yakhlu bi sahibihi, ya, ia menjauhi, ya, menyepikan diri, artinya menjauhi bi sahibihi, sahabatnya, sahabat diskusinya, teman diskusinya itu, lawan diskusinya, muddatan tawilatan, pada masa yang cukup lama. Artinya, ya, tidak mau bertegur sapa, kurang lebih seperti itu. Fala yukallimuhu, ya, dia tidak mau berbicara dengannya, dengan teman debatnya itu atau lawan debatnya itu, ya. Kenapa? Ya, karena itu tadi, ya, muncul dawai, ya, seruan-seruan yang tidak baik, ya, yang muncul ketika banyak orang yang menghadiri majelis tersebut. Warubama yaqtarihu alaihi, ya, dan bahkan terkadang yaqtarihu alaihi, ya, lawan debatnya itu, ya, mengusulkan ke atas dia sesuatu, ya, dalam forum diskusi itu misalnya, ya, bagaimana kalau begini, nah, fala yujibu, tapi dia tidak mau menjawab itu. Kenapa? Ya, karena ada kebencian di dalam hati dia, karena dia misalnya kalah, kurang lebih seperti itu, atau karena dia adalah lawan debat dia. Fa idza dhahara maqdamun, ya, apabila tampak maqdamun, ya, orang yang terdepan, maksudnya ini orang yang terdepan ini orang yang dituakan lah, ya, pemerintah misalnya seperti itu. Awin tazama majma'un, ataukah tersistem majma'un, kumpulan, artinya tiba-tiba banyak orang misalnya seperti itu, ya, di acara-acara misalnya. Lam yugadir, maka dia tidak akan mundur fi qausil ihtiyali, dalam serangan usahanya, munzian, manzaan, terhadap perselisihan itu. Nah, ketika misalnya ada orang, ya, pemerintah misalnya hadir di situ, ataukah banyak orang yang hadir pada saat itu, maka dia selangkah pun dia tidak akan mundur terkait serangan-serangannya terhadap permasalahan yang sedang mereka perbincangkan, perdebatkan pada saat itu. Yang seperti ini kan riya, kurang lebih seperti itu. Hatta yakuna, sampai adanya dia al-mutakhassis bil kalam, dialah orang yang terkhusus dalam berbicara. Pokoknya dia tidak puas sampai dia yang menguasai majelis, dia terus yang selalu mau berbicara, dia terus yang selalu mau tampil, kurang lebih seperti itu. Itu ketika banyak orang atau ada pemerintah yang ada di situ. Nah, ini kan sudah tidak lillahi ta'ala lagi, ya, kalau yang seperti itu. Ketika sepi, tiba-tiba enggak berbicara sama sekali, enggak ada apanya, tidak ada motivasi dia untuk menyelesaikan masalah itu dengan benar, bahkan sampai-sampai tidak diajak berbicara lawan debatnya itu. Nah, itu kalau situasi sepi. Oke.
Selanjutnya as-sadisu, kemudian yang keenam ayyakuna fi talabil haqqi, bahwasanya adanya dalam menuntut kebenaran itu kanasidi dhallatin, seperti orang yang kehilangan barang yang hilang. Ya, itu syarat yang keenam. Nah, ini sangat masuk akal ini. La yufarriqu baina an tazhura ad-dallatu ala yadihi aw ala yadi ma yu'awinuhu. Nah, dia tidak membeda-bedakan baina an tazhara, antara ya jelasnya ad-dallatu, barang yang hilang itu ala yadihi, itu atas tangannya kah, artinya dia yang menemukan kah, au ala yadi ma yu'awinuhu, ataukah atas tangannya orang yang menolong dia dalam rangka menemukan barang hilang itu. Tidak ada perbedaan ya. Seharusnya format diskusi harus seperti itu, kata beliau. Jadi seperti orang yang hilang. Nah, kita misalnya kehilangan barang, tentunya kita akan cari barang tersebut dan kita sangat gembira ketika kita temukan barang itu. Ataukah orang lain menemukan barang itu? Nah, dia temukan barang itu kemudian dia berikan kepada kita. Ini loh barangmu yang hilang. Itu gembira sekali kita sebenarnya. Nah, naluri kita manusia seperti itu. Nah, seharusnya juga masalah yang sedang kita diskusikan, yang perdebatkan itu, ya, yang sedang kita cari, ya, hukumnya bagaimana? Kalau ternyata yang menemukan hukumnya begini-begini adalah orang lain, ya seharusnya juga kita gembira. Sebagaimana kita yang menemukan hukum masalah tersebut, yang paling benar adalah misalnya begini, kita sendiri yang temukan masalah itu, kita gembira sekali. Nah, orang lain yang menemukan juga harusnya juga kita gembira. Oke. Wa yara rafiqahu mu'inan la khusman, ya. Dan dia harusnya melihat rafiqahu, temannya, ya, teman diskusinya, ada lawan debatnya, mu'inan, itu adalah penolong, pembantu, la khasman, dia bukan musuh, ya, dia adalah teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa yashkuruhu idza arrafahul khata', dan sepatutnya dia bersyukur idza arrafahu, jika lawan debatnya itu, ya, memperkenalkan kepada dia al khata', kesalahannya. Oh, salah ini yang begini, sepatutnya harus bersyukur. Wa adhara lahul haqqa, dan lawan debatnya itu, ya, menampakkan kepada dia kebenaran. Begini loh yang benar, pendapat Anda salah. Seharusnya kita bersyukur. Nah, kama law akhadha tariqan fi talabi dallati, ya, sebagaimana andai kata dia mengambil suatu jalan dalam menuntut barangnya yang hilang, artinya dia mau melewati satu jalan, ya, sedang mencari melewati jalan tersebut barangnya yang hilang. Fanabbahahu sahibuhu ala dallatihi fi tariqin akhar, kemudian dia diingatkan, ya, oleh sahabatnya ala dallatihi, ke atas barangnya yang hilang itu, fi tariqin akhar, pada jalan yang lain. Ya, tiba-tiba misalnya di suatu jalan yang dia lalui untuk mencari barangnya yang hilang itu, temannya mengatakan, barangmu tidak berada di sana, ya, tetapi di jalan yang satu, misalnya di gang yang satu, lewat sana pasti mudapai misalnya. Nah, kita kan tentunya gembira karena ada memberitahukan kepada kita bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah salah, tidak berada di situ barang yang sedang kita cari, tetapi berada di jalan yang lain. Ya, sepatutnya kita gembira juga ketika kita, ya, ternyata salah dalam menetapkan satu hukum dan ditegur oleh lawan, oleh teman debat kita bahwa begini loh hukumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Fa innahu kana yashkuru, ya, sesungguhnya adalah dia harusnya mensyukurinya, wala yadhmuhu, dan tidak mencela dia, mencaci maki dia, wa yafrahu bihi, dan dia gembira terhadapnya, terhadap teman yang mengingatkannya, wa yukrimuhu, dan dia memuliakannya, bukan malah, ya, tidak bertegur sapa dan seterusnya. Oke. Fahakadha, demikianlah kanat musyawaratus sahabati, ya, adanya musyawarah para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sahabat begitu mereka kalau berdebat, berdiskusi dalam rangka mencari kebenaran, kepastian terhadap hukum satu masalah. Begitu mereka, tidak ada dendam, tidak ada benci dan lain sebagainya. Hatta, ya, bahkan sampai kata Imam Al-Ghazali, raddati mra'atun, ya, menolak seorang perempuan, membantah seorang perempuan ala Umar, kepada baginda Umar radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang perempuan membantah, ya, meluruskan seorang Amirul Mukminin, seorang presiden. Wa nabbahathu alal haqqi, dan perempuan tersebut mengingatkan dia alal haqqi, atas kebenaran. Ini loh yang benar, kata perempuan itu. Wa huwa fi khutbatihi, dalam keadaan dia sedang berada
di khutbahnya, pada saat khutbah lagi ya, di tengah khalayak orang yang banyak pada saat itu, ala mala'i minan nas, ya, atas sekumpulan ya, khalayak minan nasi, daripada orang-orang. Faqala, kemudian baginda Umar berkata pada saat itu, asobati mar'atun wa akhta'a rajulun, yang benar adalah perempuan, yang salah adalah laki-laki, ya, maksudnya laki-laki adalah dirinya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya tidak salah ini dalam sejarahnya, yaitu baginda Umar ya, tidak terlalu setuju kalau mahar perempuan itu terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi beliau menginginkan bahwa mahar perempuan itu harusnya di bawah 400 dirham atau 500 dirham dalam pendapat yang lain atau riwayat yang lain. Ya, 500 dirham atau 400 dirham itu kalau saya tidak salah ya sekitaran main-main 30-40-an juta kurang lebih lah seperti itu. Oke. Jadi dia maunya tidak boleh karena versi dia ya, menurut dia bahwa maharnya istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain itu tidak pernah melewati itu. Nah, tetapi kemudian ada seorang perempuan yang menegur baginda Umar terkait pendapatnya itu. Nah, kata perempuan tersebut kan di dalam Al-Quran itu mengatakan mukontorah. Mukontorah itu artinya banyak sekali. Ya. Nah, karena perempuan itu mengutip satu ayat ya, di dalam Al-Quran. Akhirnya kemudian baginda Umar tersadar dan akhirnya dia pun mengatakan asobati mar'atun wa akhta'a rajulun, ya, yang benar perempuan, yang kalah laki-laki. Jadi iktibas juga di balik perkataan ini bahwa ya bagaimanapun laki-laki ya, namanya laki-laki ya pasti juga terkadang salah, kurang lebih lah seperti itu. Justru yang lemah yang benar dalam artian perempuan. Nah, bagaimanapun seorang Amirul Mukminin, seorang raja, seorang khalifah ya tidak selamanya juga benar perbuatannya. Terkadang yang benar adalah rakyat jelata. Nah, ini situasi kondisi para sahabat ya dalam bermunazarah, dalam berdiskusi ketika kebenaran itu berada di pihak yang lain, bukan di pihak dia. Justru mereka sangat insaf, terbuka, sangat jernih dalam menerima kekalahan ya, sangat sportif ya, kurang lebih lah seperti itu. Sportif mereka terkait dengan apa yang sedang mereka bahas. Oke. Wasa'ala rajulun aliyan. Nah, ada lagi riwayatnya, pernah ada seorang laki-laki ya, bertanya kepada baginda Ali radhiyallahu anhu, fa'ajabahu, kemudian baginda Ali menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan ya, orang yang bertanya itu mengatakan, laisa kadzalika ya Amirul Mukminin, tidak seperti itu hai Amirul Mukminin ya, walakin kadza wa kadza, akan tetapi ya begini-begini ya. Nah, ini saya tidak tahu riwayatnya ini. Yang jelasnya ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Ali radhiyallahu anhu tentang suatu masalah, hukumnya bagaimana. Kemudian dijawab oleh baginda Ali. Nah, ketika dijawab oleh baginda Ali, tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, tidak seperti itu hai Amirul Mukminin, begini, kayak begini maksudnya. Faqala, kemudian baginda Ali berkata begini. Nah, ini reaksi baginda Ali. Apa dia? Asabta wa akhta'tu, engkau yang benar dan aku yang salah. Nah, ketika dia betul-betul tahu bahwa yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, maka dia secara spontan mengakui itu ya. Engkaulah yang benar tapi aku yang salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya, di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu ya, atau bahasa kita di atas langit masih ada langit, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tetap rendah hati, tetap menerima dengan lapang dada kesalahan yang mereka perbuat, kesalahan yang mereka ucapkan, dan mengakui ya kebenaran daripada orang lain, hatta orang lain tersebut itu statusnya lebih rendah daripada kita. Nah, itu keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oke. Wastadraka Ibnu Mas'udin ala Abi Musa al-Asy'ari. Oke, ada lagi pernah istadraka, meralat ya bahasa mapunya, Ibnu Mas'ud ya ala Abi Musa al-Asy'ari, ke atas Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Faqala, kemudian dia berkata, Abu Musa ya, berkata Abu Musa al-Asy'ari, la tas'aluni an syai'in wa hadzal hibaru wa hadzal habru baina adhurikum. La tas'aluni, jangan kalian bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu,
wahadal habru, dalam keadaan ini si tinta, ini istilah ya, maksudnya tinta agama, tinta ilmu adalah Abdullah bin Mas'ud. Baina azhurikum, itu berada di tengah-tengah kalian. Jadi ini salah satu pengakuan atau respek beliau lah, kurang lebih seperti itu kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi tolong jangan tanya kepada saya suatu masalah selama Abdullah bin Mas'ud itu masih ada, tanyalah dia. Nah, itu maksud daripada la tas'aluni an syai'in wa hadzal habru baina azhurikum. Wadzalika, yang demikian itu, ini ada kisahnya. Lamma su'ila, ya, ketika ditanya Abu Musa an rajulin terkait dengan seorang laki-laki qatala fi sabilillah faqutila, yang berperang di jalan Allah kemudian dia terbunuh. Nah, ada seorang yang bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang status seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal. Faqala, kemudian jawaban daripada Abu Musa al-Asy'ari adalah huwa fil jannah. Dia pasti di dalam surga, masuk surga, kata beliau. Wa kana amirul Kufati. Nah, kebetulan Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu adalah amirnya, pemimpinnya Kufah. Ya, gubernurnya Kufah lah, kurang lebih seperti itu. Faqala Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian pada saat itu berkata Ibnu Mas'ud, "A'iduhu 'alal amir." Ulangi itu kepada Amirul Mukminin. Jadi Abdullah bin Mas'ud pada saat itu sedang berada di majelis tersebut, kemudian dia berkata kepada laki-laki yang bertanya itu, coba ulangi lagi pertanyaanmu kepada Amirul Mukminin. Fala'allahu lam yafham, mungkin saja dia tidak paham. Fa'ada, kemudian diulang lagi oleh si penanya itu, wa'adal jawab, dan Amirul Mukminin Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu mengulangi juga jawabannya yang sama. Ya, dia pokoknya dia di dalam surga, masuk surga. Faqala Ibnu Mas'ud, kemudian berkata Ibnu Mas'ud pada saat itu, ana aqulu, aku mengatakan, pendapatku, kata beliau, in kutila, apabila dia terbunuh, fa asabal haqqah, kemudian dia ditimpa kebenaran, maksudnya dia terbunuh dalam keadaan dia itu orang yang benar, fa huwa fil jannati, maka dia di dalam surga. Jadi ditakkid oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi jawaban daripada Abu Musa al-Asy'ari tadi di atas mengumum ya. Nah, kemudian versi Ibnu Mas'ud, kata beliau, kalau saya, pendapat saya, ya kalau orangnya benar yang dibunuh itu maka masuk surga ya. Tetapi kalau tidak benar, misalnya dia berperan di jalan Allah hanya karena dikatakan sebagai seorang panglima misalnya, sebagai orang yang hebat, syaja'ah, berani dan lain sebagainya, ya tentunya tempatnya bukan di surga, kan begitu ceritanya. Faqala Abu Musa, kemudian berkata Abu Musa, huwa maqala. Dia seperti yang dia katakan. Maksudnya status orang tersebut yang ditanyakan tadi sama dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini menandakan bahwa beliau itu sangat terbuka ya. Abu Musa al-Asy'ari sebagai Amirul Mukminin sangat terbuka terkait dengan kebenaran yang datang dari mana saja. Bahkan sampai-sampai rela memposisikan dia kepada derajat yang di bawah. Oh, saya salah. Yang benar adalah Abdullah bin Mas'ud. Seperti yang dia katakan bahwa orang yang dibunuh di medan tempur ketika berjihad, jika dia benar maka dia masuk surga. Oke. Wa hadza yakunu, nah inilah adanya insafu thalibil haqqi. Ya. Insafnya orang-orang yang menuntut kebenaran. Ya seperti itu. Siapapun yang menemukan kebenaran itu sepatutnya kita sangat gembira sekali. Walau dzakarul ana mislu walau dzukirul ana, ya. Andai kata disebutkan al-ana pada saat ini, di zaman beliau, mislu hadza, seperti ini kisahnya Abu Musa al-Asy'ari, li aqalli faqihin, kepada faqih yang minimal, ya artinya ya faqih kelas terilah ya, bukan kelas kakap ya, faqih yang standar. La angkarahu, maka dia akan mengingkarinya, wastab'adahu, dan dia menganggap itu jauh, aneh ya, istab'adahu, masa begitu, aneh sekali. Wa qala, dan dia mengatakan, la yahtaju ila ayyu qala asabal haqqah, tidak perlu untuk dikatakan asabal haqqah, bahwa dia ditimpa kebenaran, dia benar. Fa inna dzalika ma'lumun, karena yang demikian itu sudah diketahui likulli ahadim, bagi siapapun. Jadi ketika kasus Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud terkait dengan orang yang mati di medan tempur ini, apakah surga atau neraka ya, terkait ini ketika kisah ini diceritakan, disebutkan ya,
dipaparkan kepada ya fakih di zaman beliau, fakih standar di zaman beliau, maka mereka akan menjawab begini. Itu kan ya tidak perlu kita mengatakan bahwa dia harusnya benar pasti masuk surga, karena semua juga orang tahu kalau orang benar mati di jalan Allah bertempur pasti masuk surga. Kalau riya dan seterusnya pasti tidak masuk surga, kan begitu ceritanya ya. Artinya ada saja jawaban daripada mereka. Nah, ini fuqaha ya. Nah, tapi di sini bahasanya akal ya. Akal li faqihin, fuqaha yang kepakihannya tidak terlalu dalam lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya, situasi di zaman beliau. Oke. Fandur, ya, lihatlah ila munaziri zamanikal ana, kepada orang-orang yang bermunazarah pada zaman sekarang ini, kata Imam Al-Ghazali. Sekarang coba lihat orang-orang yang berdebat berdiskusi di zaman sekarang ini. Kaifa yaswaddu wajhu ahadihim idza tadaha al-haqq wa la lisani khasmihi. Bagaimana hitam muka salah satu mereka apabila jelas kebenaran itu berada pada lisan lawannya. Ketika kebenaran itu yang temukan adalah lawan debatnya, itu tiba-tiba mukanya menjadi hitam. Ini bahasa apa ya? Tidak senang, itu bahasanya ya, kecewa, kurang lebih seperti itu. Wa kaifa yakhjalu bihi, dan bagaimana dia malu terhadapnya. Dia malu karena bukan dia yang menemukan kebenaran. Wa kaifa, dan bagaimana dia berusaha fi mujahadatihi, dalam mengingkarinya, mengingkari lawan debatnya, melawan lawan debatnya bi aqsa qudratihi, ya, semaksimal mungkin kekuatannya. Itu maksudnya. Wa kaifa yadummu man afhamahu tula umrihi, dan bagaimana dia membenci orang yang mengalahkan dia seumur hidupnya. Jadi bagaimana dia tidak suka kepada orang yang pernah mengalahkan dia dalam forum debat, misalnya forum diskusi, munazarah. Dia benci orang yang mengalahkan itu seumur hidupnya, bahkan kata Imam Al-Ghazali di sini, tula umrihi. Tsumma la yastahi min tasbihi nafsihi bis sahabati radhiyallahu anhum. Kemudian dia tidak malu min tasbihi, daripada menyamakan dirinya dengan para sahabat radhiyallahu anhum bi ta'awunihin, dalam terkait saling tolong menolongnya mereka ala nazari, dalam mencari al-haqi, kebenaran. Nah, ini kan pembahasan kita tadi di atas ya, kerancuan terkait dengan penyamaan diskusi atau debat munazarah di zaman Imam Al-Ghazali yang berlaku pada para fuqaha disamakan dengan para sahabat. Itu talbis ya, kerancuan. Setelah diungkap faktanya oleh Imam Al-Ghazali, keadaan mereka dalam munazarah, dalam jidal seperti ini, kemudian mau disamakan dengan para sahabat. Nah, sepatutnya malu, bahasa Imam Al-Ghazali. Orang-orang ini bahkan ya, la yastahi, itu tidak malu menyamakan diri mereka dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum terkait saling tolong menolongnya mereka dalam mencari kebenaran di balik satu masalah. As-sabi'u, kemudian yang ketujuh, alla yamna'a mu'inahu fin nazari minal intiqali min dalilin ila dalilin. Sepatutnya dia tidak boleh mencegat mu'inahu, yang menolong dia, yang membantu dia dalam diskusi tersebut, lawan debatnya lah, fin nazari ya, dalam mencari, melihat suatu hukum di balik satu masalah, minal intiqali, dari beralih, min dalilin ila dalilin, dari satu dalil ke dalil yang lain ya. Tidak boleh, dilarang ya, lawan debat kita ketika mereka misalnya mengemukakan satu dalil, alasan mereka karena dalilnya begini, kemudian setelah itu dia beralih ke dalil yang lain misalnya, jangan larang, biarkan saja. Wa min iskalin ila iskalin, dan dari satu kemuskilan ya, kerancuan, ila iskalin, kepada kemuskilan yang lain ya, dari satu masalah yang dia permasalahkan dalam debat tersebut, kenapa bisa begini. Kemudian setelah itu dia beralih lagi ke permasalahan yang lain. Kenapa lagi bisa begini? Nah, jangan larang yang seperti itu, biarkan saja. Maksudnya apa ya? Mungkin di zaman Imam Al-Ghazali para fuqaha dalam debat mereka tidak seperti itu ya. Oke. Fahakadza kanat munazaratus salam. Nah, demikianlah adanya munazarahnya para salafun saleh seperti itu. Jadi dibiarkan saja lawan debat kita berbicara, mengeluarkan alasannya, mempermasalahkan apa yang kita kemukakan, membantah apa yang kita tawarkan misalnya, biarkan saja. Wa yukhriju min kalamihi jami'a daqaiqil jadil mubtadi'ah.
Dan dia bahkan mengeluarkan dari perkataannya semua daqaiqil jadal, ya, semua masalah-masalah halusnya perdebatan. Artinya masalah halusnya perdebatan al-mubtadi'ati yang bid'ah, ya. Jadi fuqaha di zaman beliau, kata Imam Al-Ghazali, itu keluar semua di lisannya itu perkataan-perkataan yang halusnya perdebatan. Jadi dalam berdebat itu ada perkataan yang halus, sindiran dan lain sebagainya yang tidak baik, yang tidak bagus untuk diungkapkan, mubtada'ah, ya, yang bid'ah itu, ahli bid'ah yang dibikin-bikin dan seterusnya. Itu keluar di mulut mereka. Nah para salafun saleh tidak seperti itu. Famalahu walikaulihi, ada apa dengan mereka, dengan dia, walikauli, dan bagi perkataannya, hadza la yalzamuni dzikruhu, ini tidak lazim bagiku dzikruhu, menyebutkannya. Wa hadza yunaqidu kalamaka, dan ini menentang, ya, kalamaka, perkataanmu al-awwal, yang pertama, fala yuqbalu minka, maka tidak diterima darimu, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kalau munazarahnya para salafun saleh, nah itu mereka tidak melarang lawan diskusinya itu untuk beralih dari satu dalil ke dalil yang lain, untuk mempermasalahkan atau untuk membantah satu bantahan, kemudian beralih lagi kepada bantahan yang lain. Mereka tidak larang itu. Nah, mereka tidak larang lawan debatnya seperti itu. Nah sekarang di zaman beliau, ya, zaman beliau itu, ya, justru para fuqaha itu mengatakan ketika mereka misalnya di debat, ya, tiba-tiba mereka itu seakan-akan menghentikan kritikan daripada lawannya itu dengan cara, tidak perlu saya sebut, la yalzamuni dzikru, tidak perlu saya sebut, saya tahu tapi saya tidak mau sebut. Nah seperti itu fuqaha di zaman Al-Imam Al-Ghazali, ya. Wahada, contoh yang lain, wahada yunakidu kalamakal awal. Ketika misalnya lawan debatnya itu beralih dari satu dalil ke dalil yang lain, tiba-tiba dia mengatakan begini, "Oi, dalil yang kedua ini itu bersanggahan dengan apa yang kamu kemukakan yang sebelumnya, tidak boleh terima ini tertolak." Misalnya seperti itu. Jadi begitu situasi fuqaha di zaman beliau, yang tidak sama dengan para salafun saleh yang membuka ruang seluas-luasnya kepada lawan debatnya untuk mengemukakan, untuk mengekspresikan apa yang ada di benaknya. Fa inna ruju'a ilal haqqi abadan yakunu munaqidan lil batil, ya. Karena sesungguhnya kembali kepada kebenaran selamanya yakunu munaqidan lil batili, itu pasti adanya munaqidan, membantah, membatalkan bagi yang salah, bagi kebatilan, wa yajibu qabuluhu, dan wajib diterima, kata Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya lawan debatnya mengatakan ini hukumnya, misalnya hukumnya ini makruh karena dalilnya begini misalnya, tiba-tiba, ya, dia beralih ke dalil yang lain, ya mungkin karena dia menganggap bahwa dalil ini kuat, kemudian dia mengatakan, oh ya ini hukumnya tidak makruh, ini hukumnya mubah karena begini. Nah fuqaha di zaman Al-Imam Al-Ghazali lawan debat orang tersebut itu justru tidak mau menerima ungkapan lawan debatnya yang seperti ini, karena menganggap bahwa perkataannya yang kedua atau dalil yang kedua itu membatalkan dalil yang pertama, dan dia tidak mau terima, kayak bertentangan. Padahal kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang namanya kebenaran itu, ya pasti itu akan membatalkan yang kebatilan, dalam artian pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh lawan debatnya itu sudah pasti membatalkan pendapat dia yang pertama, ya, membatalkan itu karena ini yang benar. Nah kalau sudah posisinya yang kedua adalah yang benar, maka wajib diterima karena itu yang benar. Tidak perlu kita mengatakan, saya tidak mau terima karena itu bertentangan dengan yang pertama. Tidak boleh seperti itu. Wa anta tara, dan engkau melihat, anna jami'al majalisi, bahwasanya semua majelis pada zaman beliau, tangqadi fil mudafa'ati wal mujadalati, itu berlalu habis fil mudafa'ati, dalam hal yang membela diri sendiri, wal mujadalati, dan berdebat yang tidak benar, ya, kurang lebih seperti itu, berdebat dengan yang tidak sesuai dengan alurnya atau aturannya, hatta sehingga yaqisul mustadillu ala aslim bi'illatin yadhunnuha, ya,
mengkiaskan orang yang berdalil ala aslin atas satu asal kaedah bi illatin dengan satu illat atau alasan yang zunnuha yang ia duga, artinya yang dia anggap benar. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, wa mad dalilu ala anna al hukma fil asli muallalun bi hadhil illah. Apa dalilnya ala anna al hukma, atas bahwasanya hukum fil asli, hukum masalah yang sedang kita bahas ini pada asalnya itu muallalun, itu disebabkan, diillatkan dengan ini illat, dengan ini alasan, dialasankan dengan ini alasan. Fayaqulu hadza ma dhahara li, kemudian orang yang mustadil tadi, lawan debatnya lah bahasa mafhumnya seperti itu, mengatakan hadza ma dhahara li, ini menurut aku. Ya, jadi kata Imam Al-Ghazali, bahkan sampai kepada tahap al-mustadil, lawan debatnya, dalam artiannya lawan debatnya itu terkait dengan masalah yang mereka perbincangkan, itu terkadang mengiaskan masalah itu kepada satu dalil, ya, dalil kaedah, misalnya kaedah hukum, ya, dengan ilat tertentu yang dia anggap bahwa ilat itulah yang menyebabkan sehingga hukumnya begini, misalnya. Itu contoh saja. Oke, kemudian dia mengatakan kepada lawan debatnya tadi ini, apa alasannya? Apa alasannya hukum masalah ini pada asalnya itu illatnya karena ini? Apa alasannya? Nah, kemudian lawan debatnya itu mengatakan, ya ini menurut saya inilah alasannya sehingga hukumnya begini, misalnya. Fa in dhahara laka ma huwa awdahu wa aula minhu fadhkuru hatta anzura fi. Ya, jika zahara, tampak bagimu apa yang lebih jelas dan yang lebih utama darinya, dari apa yang saya kemukakan, kata lawan debatnya, fadhkuru, maka sebutkan juga, hatta anzura fi, agar supaya aku lihat juga. Apa menurutmu? Jadi lawan debatnya itu mengatakan, ya ini menurut saya. Kalau ada yang menurut kamu, kenapa hukumnya misalnya tidak seperti hukum yang saya katakan, kamu mengatakan misalnya mubah, makruh dan lain sebagainya, coba kemukakan juga dalil yang paling jelas, yang paling utama, agar supaya aku bisa tahu, sehingga aku bisa analisa, sehingga aku bisa kaji. Itu maksudnya hatta anzura fi. Wa yasirrul mu'taridu, tetapi ngotot. Al mu'taridu, orang yang melawan ini, artinya dia ngotot, bertahan, wa yaqulu, dan dia berkata, fihi ma'anin. Pada masalah ini ma'anin ada beberapa makna, banyak makna, siwa ma dzakartuhu, selain daripada apa yang aku kemukakan tadi. Wa qad araftuha wa la adhkuruha, aku tahu tetapi aku tidak mau sebut. Jadi ngeles lah bahasa kasarnya seperti ini. Ketika dia diserang balik oleh lawan debatnya, apa alasanmu kamu sehingga mengatakan begini, yang lebih jelas, yang lebih aula? Nah, kata dia, ya ini tadi yang saya sebutkan ini, ya itu hanya sebagian daripada makna-makna yang banyak yang saya tahu, tapi yang lainnya itu tak perlu saya sebutkan, jelasnya ini saja dulu. Itu kata dia, alasan dia lah. La yalzamuni dzikru, ya karena ya tidak harus aku sebut, kata dia, yang tidak perlu saya sebut itu alasan-alasan yang lain, misalnya dalil-dalil yang lain. Wa yaqulul mustadillu, kemudian al mustadil itu lawan debatnya mengatakan lagi, alaika iradu ma tad'ihi wa ra'ahada, ya ke atasmu, artinya kamu harus iradu memaparkan ma tad'ihi, apa yang kamu akukan, ya apa yang kamu akui, wa ra'ahada, di balik ini. Ya pokoknya kamu harus kemukakan alasanmu apa. Jangan cuma diam, jangan cuma mengatakan tidak perlu saya kemukakan. Wa yasirul mu'taridu, kemudian ngotot lagi, yasir, ngotot orang yang mu'taridu yang melawan ini, ala annahu la yalzamu, atas bahwasanya ya, itu tidak mewajibkan dia. Artinya tetap dia bilang, enggak, saya tidak mau sebut. Yang jelasnya saya tahu, saya tidak mau sebut. Wa yatawakha majalisal munazarati bihadzal jinsi minas su'ali wa amsalihi. Wa yatawakha, dan ya ia penuhi majelis munazarah bihadzal jinsi, dengan jenis yang seperti ini, minas su'ali wa amsali, daripada pertanyaan-pertanyaan nyerang dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi rata-rata kata beliau di majelis tersebut, ya pada zaman beliau ya seperti ini keadaannya, dipenuhi, yatawakha, penuhi majelis munazarah dengan jenis-jenis yang seperti ini, ngotot, menyalahkan orang lain, tidak terbuka, ya mengkat alasan orang lain, bantahan orang lain dan seterusnya, yang tidak dibenarkan atau yang tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh salafun as-saleh.
Wala ya'rifu hadzal miskinu anna qawluhu, dan orang miskin ini tidak mengetahui ya. Dia tidak mengetahui orang miskin ini, maksudnya orang miskin ini orang yang hina ini siapa ya? Ini tadi yang ngotot-ngotot ini. Anna qawlahu, bahwasanya perkataannya inni a'rifu wala adzkuruhu id la yalzamuni, perkataannya yang mengatakan sesungguhnya aku tahu dan aku tidak mau menyebutkannya, id la yalzamuni, karena ya tidak perlu bagiku untuk menyebutkannya. Kadibun, ini merupakan kedustaan ala syari, ke atas syariat. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan justru orang-orang yang begini ya, pada kasus pada contoh yang sudah dipaparkan tadi di atas, orang yang ngotot ini, justru orang-orang yang ngotot begini ini yang mengatakan bahwa aku tahu ini hukumnya tetapi aku tidak mau sebut ya, karena aku tidak perlu untuk menyebutkannya, misalnya seperti itu. Ini merupakan pendustaan di dalam syariat. Waliyadzubillah. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia in kana la ya'rifu ma'nan, jika adanya dia tidak mengetahui maknanya, wa innama yadda'ihi liya'jiza khasma, cuma hanya saja dia mengakui itu, mengungkapkan itu untuk melemahkan lawan debatnya, bahwa fasikun, maka dia fasik. Kadzabun, dia pendusta, asallaha subhanahu wa ta'ala, dia mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'arrada li sukhtihi, dan dia ya berada dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, bida'wahu, karena pengakuan dia, ma'rifatan, suatu pengetahuan, huwa khalin anha, yang mana pengetahuan itu tidak ada pada dia, kosong di dia. Jadi betul juga. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ungkapan orang tadi yang mengatakan aku tahu tetapi aku tidak mau sebut, itu ungkapan dia yang mengatakan seperti itu dikategorikan sebagai pendustaan di dalam syariat. Kenapa? Ya, karena begini, jika betul-betul dia tidak tahu, cuma pengakuannya yang mengatakan aku tahu, itu hanya sekedar untuk melemahkan lawan debatnya saja, maka sudah pasti dia fasik. Berbohonglah, bahasa kasarnya seperti itu. Pendusta. Dia durhaka terhadap Allah dan dia berada di dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mengakui suatu ilmu pengetahuan yang tidak ada pada dia. Ya, dia bilang dia tahu, cuma dia tidak mau sebutkan, tapi ternyata dia tidak tahu. Nah, ini kan bahaya, berbohong namanya. Wa in kana shadiqan. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana jika betul-betul dia tahu, misalnya, ya saya tahu, cuma saya tidak mau sebut, kata dia seperti itu, dan betul-betul dia tahu. Oke. Faqad fasaqa, kata Imam Al-Ghazali, tetap dia fasik. Kenapa? Bi ikhfa'ihi ma'arafahu, karena dia menyembunyikan apa yang dia ketahui min amri syar'i, daripada perkara syariat. Ya, faqad wa qad sa'alahu akhuhul muslim. Nah, dalam keadaan dia sedang ditanya pada saat itu oleh saudaranya yang Islam, liyufhimahu wa yandurafi, agar supaya dia pahami, dapat memahaminya, dan agar supaya dia bisa mengkajinya, melihatnya, menazarnya, memandangnya. Nah, ini kan menyembunyikan ilmu agama, itu tidak dibenarkan. Apalagi ada orang pada saat itu yang menanyakan tentang ilmu itu, ya, kemudian kita sembunyikan. Nah, makanya Imam Al-Ghazali tadi mengatakan ini orang yang seperti ini fasik. Dia tahu ilmu syariat tetapi dia sembunyikan pada saat ada yang sedang menanyakan itu, ya, lawan debatnya tadi, ya. Fa in kana qawiyan raja'a ilaihi wa in kana dha'ifan. Nah, apabila adanya kuat apa yang dia kemukakan, yang dia sembunyikan itu ternyata kuat, kan lawan debatnya mengatakan ya kemukakan agar supaya aku bisa teliti, aku bisa kaji, aku bisa lihat, aku bisa analisa. Nah, kalau ternyata apa yang dia kemukakan, ya, oleh si pembangkang ini, bahasa kasarnya seperti itu, ya, ternyata kuat apa yang dia sembunyikan itu, maka lawan debatnya itu bisa saja roja'a ilaihi, itu akan kembali kepada pendapat dia, kan begitu ceritanya. Kalau ternyata setelah dia kemukakan apa yang dia sembunyikan tadi, kemudian dilihat-lihat oleh lawan debatnya, dianalisa oleh lawan debatnya, ya kan lawan debatnya kalau ternyata memang benar apa yang dia katakan itu, ya maka dia akan roja, dia akan kembali kepada apa yang si mu'tarid ini atau si yang ngotot ini, si pembangkang ini kemukakan. Wa in kana du'ifan, dan apabila lemah ternyata misalnya, lebih kuat pendapat si lawan debatnya, azhar lahu, maka lawan debatnya itu akan menampakkan kepada dia du'afahu, tentang lemahnya apa yang
dia kemukakan. Wa akhrajahu an dzulmatil jahli ila nuril ilmi, dan lawan debatnya itu akan mengeluarkan dia dari gelapnya kebodohan, kejahilan kepada cahaya keilmuan. Ya, kalau ternyata misalnya lemah ya, kemudian lawan debatnya mengatakan lemah itu yang lebih kuat ini, itu kan bentuk mengeluarkan dia, taruhlah kita misalnya seperti itu sebagai pembangkang, waliyadzubillah ya, itu kan dapat mengeluarkan kita dari ketidaktahuan kita kepada cahaya keilmuan karena lawan debat kita. Nah, itu sesuatu yang sangat mulia sebenarnya. Tapi masalahnya ya tidak seperti itu. Di zaman Imam Al-Ghazali ngotot, mereka tidak mau mengungkapkan apa yang menurut mereka ketahui itu. Saya tahu tetapi saya tidak mau sebut. Rata-rata begitu jawaban mereka. Oke. Wala khilafa anna izharu ma ulima min ilmi din, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya menampakkan apa yang sudah diketahui, ma ulima apa yang sudah diketahui, artinya ilmu pengetahuan daripada ilmu agama, ba'da su'ali anhu, setelah ditanyakan anhu darinya, wajibun, itu wajib hukumnya. Jadi ketika ada orang bertanya tentang ilmu agama dan kita tahu, wajib pada saat itu untuk memberitahu orang tersebut. Wajibun lazimun, dan itu adalah keharusan. Oke, pamakna qaulihi, adapun perkataannya la yalzamuni, ai artinya, ini kalau mau dibenarkan ya, fi syar'il jadli, pada syariat perdebatan, maksudnya pada aturan debat, alladzi abda'nahu, yang mana aturan ini ya kita munculkan sendiri, kita sendiri yang merekayasa, menetapkan, bi hukmi tasyawi, itu sehukum atau setara dengan at-tasyahi, keinginan, kemauan, warragbati, ya, at-tasyahi keinginan, warragbati dan kemauan, fi tariqil ihtiyali, pada cara al-ihtiyal, cara menyerang, ya, menjatuhkan, wal musara'ati, dan menjatuhkan, bil kalami, dengan perkataan la yalzamuni, ya, dengan perkataan tidak mesti bagiku. Wa illa, jika tidak, bahwa lazimun bisyar'i, maka dia lazim secara syariat. Maksudnya adalah Al-Imam Al-Ghazali ingin sedikit membenarkan ungkapan la yalzamuni ini. Ya, dia sedikit ingin membenarkan. Jika memang kata beliau, ya, yang dia maksud dengan kata la yalzamuni itu adalah bukan syariat ya, tetapi aturan perdebatan. Jadi perkataan tidak perlu saya sebutkan, itu adalah satu ihtiyal, itu adalah satu metode dalam rangka untuk menjatuhkan lawan ya. Metode keinginan untuk menjatuhkan lawan ya, cara menjatuhkan lawan ya, di balik kata la yalzamuni itu adalah metode. Kalau seperti itu, jadi bahasa mafhumnya seakan-akan ya sedikit ada pemakluman lah. Wa illa, jika tidak, jika ternyata tidak, artinya orang yang mengucapkan la yalzamuni ini, yang niat dalam hatinya bukan la yalzamuni ini metode untuk menjatuhkan lawan, maka apa yang dia sembunyikan itu maka lazim secara syariat ya. Dalam artian fa innahu, dia bi imtina'ihi anidz-dzikri, tidak maunya dia menyebutkan, imma kadzibun, entah dia berdusta, wa imma fasikun, atau entah dia fasik, waliyadzubillah. Nah, itu mafhumnya dibalik kata la yalzamuni yang dikomentari oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, memang sih ada sebagian bahasa mafhumnya ya, memang sih ada sebagian daripada orang-orang fuqaha ya, ketika dalam debatnya diserang oleh lawan debatnya, kemudian tiba-tiba dia mengatakan tak perlu saya sebutkan. Nah, itu ungkapan itu mereka anggap sebagai suatu ihtiyal, suatu keinginan robah tata cara, atau bahasa kita satu upaya untuk menjatuhkan lawan dengan kata tersebut ya. Ada memang yang seperti itu ya, artinya bolehlah diterima. Jika tidak, maka yang dimaksud dengan kata la yalzamuni itu secara syariat. Nah, dalam artian secara syariat ya dua saja, entah ya dia pembohong atau entah dia fasik ya, dengan tidak disebutkannya itu ya. Oke. Fatafahas an musyawarati sahabati. Sekarang kata Imam Al-Ghazali, fatafahas, coba teliti, an musyawarati sahabati, musyawarahnya para sahabat, wa mufawadati salaf, dan berundingnya para salafun salih radhiyallahu anhu. Hal sami'ta fiha ma yudahi hadzal jins? Apakah engkau pernah mendengar
pada mereka, diskusi mereka dan seterusnya, apa yang sama dengan jenis yang seperti ini? Begini enggak diskusinya para sahabat? Begini enggak diskusinya atau debatannya para salafun as-salih? Wa hal mana'a ahadu minal intiqali min dalilin ila dalilin? Apakah mereka mencegah lawan debat mereka untuk beralih dari satu dalil ke dalil yang lain? Min kiasin ila asarin, dari satu kias kepada satu asar. Wa min khabarin ila ayatin, dari satu kabar kepada satu ayat. Tidak ada. Bal jami'u munazaratihim min hadzal jinsi, bahkan jami'u munazaratihim, semua munazarahnya mereka para fuqaha di zaman beliau itu min hadzal jinsi, justru yang jenis seperti inilah, yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, tidak mau menerima peralihan dalil lawan debatnya ke dalil yang lain, mempermasalahkan bantahan lawan debatnya dengan bantahan yang lain. Id kanu yadhkuruna kullama yakhturu lahum kama yakhturu wa kanu yanduruna fi. Ketika mereka fuqaha di zaman beliau itu, kanu adalah mereka, yadhkuruna itu menyebutkan kullama yakhturu lahum, ya, semua apa yang terlintas lahum bagi mereka. Jadi semua yang apa yang di benak itu tidak disaring, bahasa mafhumnya seperti itu. Oh, keluar saja begitu saja. Ungkapan-ungkapan yang tidak dibenarkan. Kama yakhturu, sebagaimana dia terlintas. Kanu yanzuruna fi, dan mereka melihat semua itu. Begitulah keadaannya atau kejadiannya para fuqaha di zaman beliau. Oke. As-saminu, kemudian syarat yang terakhir yang ke-8, ya. Ayandura may yatawaqqa'ul istifadatu minhu mimman huwa mustaqilun bil ilmi. Sepatutnya dia bermunazarah dengan orang yang yatawaqqa'ul istifadatu minhu, yang pasti terjadi al-istifadah, faedah darinya. Artinya kita harus bermunazarah dengan orang yang bisa kita ambil faedah darinya, mimman huwa mustaqilun bil ilmi, dari orang yang memang sibuk dalam ilmu pengetahuan. Jadi debatan kita itu sepatutnya orang yang berilmu lawan debat kita, ya, bukan yang ya sekelas kita atau yang rendah daripada kita. Harusnya orang yang berkelas lawan debat kita. Wal ghalibu, ya, ghalibnya umumnya annahum, mereka ini para fuqaha, yahtarizuna min munazaratil fuhuli wal akabir, mereka ini menghindari bermunazarah dengan para al-fuhul, pembesar, ya, orang hebat, wal akabir, dan para pembesar, ya, artinya ya ulama-ulama yang luar biasa itu justru tidak mau mereka berdebat dengan orang yang begini. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah. Justru Al-Imam Al-Ghazali mengatakan syarat yang terakhir ini, yang ke-8 ini, harusnya orang yang kita bisa mengambil ilmu pengetahuan darinya, beristifadah darinya. Kenapa? Khaufa min zuhuril haqqi ala alsinatim, ya, karena mereka khawatir tampaknya kebenaran itu pada lisan mereka, lidah mereka ini para fuhul dan akabir. Fayarghabuna fiman dunahum, mereka ini justru menginginkan pada yang di bawah mereka. Ya, sisi keilmuan lawan debat mereka itu maunya ya di bawah daripada status keilmuan mereka, ya, agak kelas di bawah lah. Tom'an fi tarwijil batili alaihim. Nah, tom'an karena berambisi, rakus fi tarwijil batili, ya, dalam memperbanyak kebatilan alaihim, ke atas mereka, ya, artinya kesalahan atas mereka. Jadi dipilih lawan debat yang di bawah kelas kita agar supaya gampang kita salah-salahkan dia dan lain sebagainya. Itu maksudnya tarwijil batili alaihim, gampang kita bodoh-bodohilah, bahasa mafhumnya seperti itu. Wa wara'a hadhihi syurutun daqiqatun kasiratun, di balik ini artinya yang selain daripada yang 8 syarat ini, banyak sekali syarat daqiqatun yang sangat rinci, kasiratun dan yang sangat banyak, ya. Walakin fi hadhihi syurutis samania, akan tetapi pada 8 syarat ini, mayahdika, itu sudah cukup, bahasa kasarnya mayahdika, yang membawamu, yang menuntunmu, ilama mai, kepada kamu tahu, may yunaziru lillah, orang yang bermunazarah karena Allah, wa may yunaziru li'illatin, dan orang yang bermunazarah karena suatu alasan lain. Jadi kata Imam Al-Ghazali masih banyak sebenarnya syarat, ya, syarat yang lain. Cuma yang 8 ini sudah cukuplah untuk kamu menentukan siapa kira-kira yang berdebat lillahi ta'ala dan siapa yang berdebat karena kepentingan. Wa'lam, ketahuilah bil jumlati, secara kesimpulan, annamal la yunadiru syaitan, bahwasanya orang yang tidak bermunazarah, mendebat melawan syaitan, wa huwa mustaulin ala qalbihi, maka setan itu yang akan bertumpu, menguasai ala qalbihi, di hatinya.
Wa huwa ada aduillahu. Nah, dialah setan ini ada paling memusuhi musuh baginya. Jadi musuh yang paling memusuhi dia adalah setan. Musuh di atas musuh, lawan di atas lawan. Wala yazalu yad'uhu ila halaki, dan setan ini senantiasa yad'uhu, ya, menyeru dia kepada kehancuran dia, kebinasaan dia. Setan itu tujuannya membinasakan kita. Ya. Tsumma yastagilu bimunadharati ghairihi fi masailil mujtahidu fiha musibun au musahamun lil musibi fil ajri. Kemudian dia sibuk bimunazarati ghairihi, dengan mendebat, bermunazarah dengan yang selain daripada setan, maksudnya sesama kita manusia, fi masaila, pada masalah-masalah yang sebenarnya al-mujtahid, orang yang berijtihad padanya itu benar, musibun au musahamu, ataukah berkongsi lil musibi, bagi orang yang benar, fil adri, dari sisi pahalanya. Ya. Nah, ini kan fahuwa dhahkatun. Ini merupakan suatu ketawaan, dhahkah. Tertawa li syaitan, bagi setan. Jadi lucu. Jadi setan ini tertawa ketika musuh yang seharusnya kita perangi adalah dia, tetapi justru kita memerangi orang yang bahasa kasarnya itu orang yang tidak ada gunanya kita berdebat di situ, karena masalah yang sedang kita permasalahkan itu ya tidak ada salahnya, kurang lebih seperti itu. Entah benar dia ataukah dia mendapatkan pahala yang sama, kalau dia salah ya, mendapatkan pahala yang sama dengan yang benar atau lawan debatnya itu, kalau dia salah misalnya seperti itu. Jadi tidak ada gunanya bahasa kasarnya seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Nah, bahwa dhahkatun, nah ini merupakan tertawaan bagi syaitan, wa ibratul lil mukhlisina, dan ini menjadi ibarat pelajaran bagi orang-orang yang ikhlas. Walizalika, dan karena itulah syamita syaitanu, ya, gembira syaitan bihi, dengannya, lima ghamasahu bihi, karena apa yang ia jerumuskan ia, orang itu, bihi, padanya, min zulumatil afati, ya, daripada kegelapan al-afati, bahaya-bahaya, allati nu'addiduha, yang akan kami sebutkan, kami akan hitung dia, kami akan paparkan ia, wa nadhkuru tafasilaha, dan kami akan sebutkan perinciannya. Jadi ini yang kemudian membuat syaitan itu gembira, karena dia telah berhasil menjatuhkan orang-orang kepada musibah, afat, dan itu yang akan disebutkan nanti oleh Al-Imam Al-Ghazali pada bab tertentu di dalam kitab ini. Wa nas'alullaha husnal auni wat taufiq, kita meminta kepada Allah husnal auni, ya, pertolongan yang baik, wat taufiqi, dan juga taufiknya. Jadi sudah terlalu lama, kita habiskan sampai di situ dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.